video baru, Musika bikin video baru itu ya yang ada cuman video dari TVRI itu ya. Rahasianya gini. Apa? Sampai aku tuh ngajarin itu anak-anakku juga gitu. Kenapa tuh Tante nge-recycle lagu dari Niji itu? Hai Sobat Pro 3 Siniar, bareng aku Hana. Dan kita udah kedatangan bintang tamu nih, spesial banget. Yang buat aku sih ini tuh udah bukan penyanyi legend lagi ya, tapi penyanyi sepanjang masa, sepanjang waktu yang sampai kayak generasi aku tuh pasti jadi tahu, oh ini ya penyanyinya. Di studio podcast Pro 3 Siniar udah kedatangan Mbak Atik Sibi. Hai. Halo. Mbak Atik Sibi, tapi boleh kali aku salim dulu gitu, cium tangan dulu. Soalnya seumuran banget sama mamaku, persis 63 ya. Oh iya Salim bener. dulu Tante, boleh banget dong. Aduh, Aduh bener-bener deh harus waduh. saling cium tangan, bener-bener gitu. Karena ini udah terwakilkan banget, Gen Z-nya ada gitu kan. Terus juga ini perwakilan sebagai Tante Atik tuh yang keren banget gitu. Apalagi ini kalau kita lihat ya, suka FYP di TikTok, lagu-lagu dulu kan pasti selalu keriwa ya di TikTok ya. Itu tuh udah ada banget tuh lagu-lagunya. Maafkanlah ya. iya. Gitu tuh Tante. Itu kan itu udah pernah ngehits pada masanya gitu kan. Itu Terus tahun berapa ya? 91 ya. Iya. Nah itu udah hits tahun 91. Tapi kenapa Tante bikin lagi tuh kayak video klipnya? Sebelumnya senang aku bisa kenalan sama Hana ya. Thank you Tante. Sepertinya ini ya bicaranya bagus banget. Aduh thank you banget loh gitu. Tante. Coba aku bisa bicara seperti kamu. Hmm. Kalau di panggung tuh aku nggak bisa bicara gitu. Oh, bisa aja nih Tante. Iya, bener. Tapi suara Tante tuh udah oke banget, beda banget tarikannya sama Hana. Jadi gini, apa tadi pertanyaannya sampai lali. Kenapa bikin video Oh klipnya iya lagi baru gitu? Karena dulu itu tahun 91 tuh video klipnya yang bikin maksudnya dari TVRI Jakarta. Gitu. Aku inget banget tuh syutingnya itu pilarnya gede tuh TVRI yang di depan. Udah meluk-meluk pilar aja kayak film India gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pada saat itu udah bagus lah gitu. Jadi sampai sebelum aku bikin video baru, Musika bikin video baru itu ya yang ada cuman video dari TVRI itu ya. Gitu. Jadi jatuhnya yang rewind lagi gitu ya Tante ya? Karena kan ya lagu itu kan lumayan lah, maksudnya banyak lumayan dikenal gitu. Jadi kalau dibikin video baru dengan harapan mungkin generasi yang lebih muda yang sekarang itu bisa bisa menarik perhatian mereka gitu. Kayak gitu. Oke, semoga menarik perhatian juga ya Tante. Tapi pastilah dengan tampilan Tante aja udah kayak narik perhatian banget soalnya. Tapi itu ngomong-ngomong soal kisah cintanya Tante, boleh di-spill kali boleh. Tante ceritain gitu loh. Apa kisah cinta sama yang siapa dulu nih? Waduh. Nah, yang kira-kira di lagu ada 60 tuh ada. Jadi yang mana dulu? 60 itu. Yang pertama apa yang terakhir apa yang di tengah-tengah? Coba kalau yang pertama biasanya paling diingat. Kalau yang pertama dulu pernah tuh pacaran sama ya masih pacaran anak-anak ya, itu di Kediri. Terus bosan, terus dapat lagi gitu di Surabaya terus dan lain-lain. Tapi kebanyakan sepanjang aku nyanyi itu ya pacarannya sama musisi. Kayak gitu. Jarang sama yang bukan musisi. Ya karena kan itu jobnya di situ. Circle-nya di situ Nah, ya. gitu. Tapi itu ketemu benar-benar di satu panggung gitu berarti Tante seringnya. Ya pas recording kayak gitu. Terus ya gitu. Deket-deket terus lama-lama ndredeg gitu. Oh gitu. Gitu deh. Deket-deket lama-lama ndredeg gitu. Tapi berarti Tante sampai 60 kali pacaran ya tadi ya? Enggak, itu bohong, enggak sampai. Berapa? Berarti enggak lah, enggak orangnya banyak. cepet banget move on gitu. Soalnya kalau Gen Z sekarang nih ya Tante ya, itu kayak susah banget gitu move on ya. on. Nah, rahasianya gini. Apa? Sampai aku tuh ngajarin itu anak-anakku juga gitu. Dia kalau jatuh cinta dan terus itu kayak punya mental breakdown gitu langsung
nangis-nangis. Heeh. Nah aku ngajarin, Gimana? gitu kamu harus selingkuh. Waduh. Itu bener loh, Heeh. itu Oke. bener. Jadi waktu aku pacaran itu aku selalu selingkuh duluan. Oh gitu Tante. Makanya aku terhindar dari patah hati. Itu Gitu? rahasianya. Jadi sudah ada backupnya Heeh. Tapi kalau gitu. ketahuan gitu? Ya ketahuan ya putus, yang penting ada yang baru Oh gitu. gitu. Jadi Heeh. jaga-jaga sebelum sakit hati, Heeh. mencelok ke yang baru dulu. Mmm. Percaya deh, Heeh. coba kamu praktekin. Oh, jadi nggak pernah sakit Iya, hati gitu nggak ya pernah Tante ya? sakit hati. Selalu bahagia terus Mhm, kalau udah ngomongin cinta mhm, gitu ya? mhm. Jadi nggak ada yang namanya istilah gagal move on? Selama ini belum, Oh gitu Tante. gitu. Ya karena selama ini yang sekarang ya suaminya cuma satu, kayaknya kesulitan move on kalau sama yang ini karena ya gimana udah punya 2 anak kan. Oh gitu. Masa cari pacar lagi ya kan. Iya. Sebenarnya mau sih Heeh. tujuannya ke sana waktu ke Indonesia Oh tapi ya gitu? kayaknya takut itu nggak dikasih santunan tiap Oh bulan. waduh. Tapi berhubungan dengan comeback-nya Tante juga nggak sih video klip ini nantinya? Eee, ya sebenarnya itu nggak sengaja juga ya. Mhm. Jadi, memang sebelum itu Covid kemarin pandemik emang aku waktu dengerin itu lagu yang Menunggu Karma itu, Mhm. tadinya itu aku udah bilang ke Mbak Acin Musika ya, Heeh. aku bilang, "Mbak Acin ini aku pasti cocok nih nyanyi lagu ini, aku mau banget," gitu. Tapi waktu itu dari musikanya sepertinya dari pihak Nidjinya kayaknya belum mengizinkan karena mungkin masih baru kali ya Mmm. untuk itu soundtrack film apa gitu. Nah akhirnya tahun kemarin setuju akhirnya, oke saya ini terus jadi waktu itu awal tahun ini 2024 aku itu April ke sini nah buat recording, Terusir Menunggu Karma dan sekaligus waktu mau pulang dibikinin video klip barunya Maafkan gitu. Yang Terusir Menunggu Karma itu lagu recycle dari Nidji. Nidji itu ya Mhm, Tante mhm, ya? mhm. Kenapa tuh Tante nge-recycle lagu dari Nidji itu? Itu biasanya aku tuh jarang suka lagu yang suka banget. Heeh heeh. Nggak tahu begitu denger lagu Terusir tuh nggak tahu aku merasa aku bisa, menyanyi seperti ya zaman aku dulu gitu. Kak, kalau menurut aku nggak tahu ya aku merasa pas aku menyanyi di lagu Terusir Menunggu Karma itu ya, feeling emosinya itu ya nggak jauh dari kalau aku nyanyi Maafkan apa gitu. Jadi Aku heeh. itu ada perasaan apa satisfaction gitu bahwa oh gitu aku bisa deliver lagu itu seperti ya dari salah satu dari lagu-laguku yang terbaik sebelumnya kayak gitu. Ya walaupun memang untuk dari segi nada memang lebih rendah sekarang ya karena Mhm. usia juga kan, Mhm. karena umur. Kalau dulu kan hit itu nada tinggi kayak nggak masalah gitu. Heeh. Nah kalau kalau sekarang kalau nada tinggi sedikit agak serak gitu. Oh gitu ya Tapi Tante. rata-rata semua penyanyi Semua gitu iya. penyanyi. Berarti kayak lagunya tuh ngerasa relate dan kayak suka aja gitu ya? Iya iya, ya Mmm. itu bagus banget lagu itu. Cuman musiknya bener-bener dibuat sama sekali beda. Mmm. Jadi sound-soundnya lebih modern, Oke. lebih banyak pakai synthesizer gitu. Mhm. Jadi memang itu mauku begitu. Kalau musiknya Nidji kan lebih serius, Heeh. lebih itu orkestra kayak gitu ya. Tapi yang laguku lebih apa ya, lebih atmosferik gitu, kayak lebih agak ada ambient musiknya gitu. Heeh. Mhm, Tapi ngomong-ngomong nih ya Tante, kan udah lama ya nggak mhm, rekaman lagi mhm, gitu mhm, kan. mhm, Bedanya apa tuh Tante, rekaman yang dulu sama yang sekarang? Karena aku taunya ya Tante ya, kalau mhm. rekaman yang dulu itu, Iya iya. aku lewat filmnya yang Bohemian Rhapsody itu loh Tante, yang Queen itu loh. Iya Nah, iya. aku taunya model kayak gitu tuh. Mhm, Kalau mhm, versi Tante yang dulu sama yang sekarang mhm. gimana? Jadi rekaman yang dulu tuh lebih susah, lebih apa ya, eee, lebih tough lah Mhm. dibanding sekarang. Karena kalau sekarang kan banyak device yang bisa menyesuaikan nada penyanyi, Heeh. misalnya vals gitu Heeh. bisa, eee,
dinaikin supaya levelnya lebih itu gitu ya, Mhm. lebih sama gitu. Bisa jadi nggak fals lagi ataupun orang yang nggak bisa nyanyi jadi lebih lurus, Mhm. lebih seakan-akan ya memang bisa nyanyi kayak gitu. Kalau dulu nggak ada, dulu fals dikit aja, "Ayo belum persis." Padahal kadang-kadang fals dikit itu nggak apa-apa, tapi zaman dulu tuh masih konservatif gitu. Strict Kebanyakan banget lah ya Tante. Mhm. musisi, operator itu apa namanya, sound engineer Mhm. engineer-nya tuh masih pokoknya masih konservatif lah, mesti pas bener nadanya dan itu kan susah kalau diulang-ulang. Mhm. Jadi kadang-kadang, oh, bikin marah yang nyanyi karena frustasi kan, "Loh Heeh. kok ini fals melulu," kayak gitu. Mmm. Ya itu aja sih. Dan selain itu, dulu itu kan bukan single. Jadi Heeh. kalau recording tuh selalu satu album. Oh. Langsung Mhm. sekaligus. Gitu. Aku tuh pernah ya rekaman waktu pertama kali di Surabaya kan Heeh. rekamanku itu masih cover lagu-lagunya Jamal Mirdad dulu itu di Surabaya. Itu aku pernah ya satu jadwal semalaman Heeh. dari jam 6 sampai pagi Oke. 12 lagu. Definisi pagi ketemu pagi ya udah dari Iya, dulu gitu ya Tante ya? iya, 12 lagu iya, itu? tapi kuat karena masih baru lulus SMA Oh. gitu. Gitu. Heeh. Kalau kayak gitu break-nya per apa tuh Tante? 12 lagu dari pagi ketemu Oh, pagi gitu? ya pertama juga lagunya pop, yang gampang gitu Mhm. kan dan masih muda gitu. Tapi setelah lama-lama, pindah ke Jakarta ya paling sehari, 2 lagu gitu. Sehari 2 Ya lagu. jadi jadwalnya misalnya satu jadwal berapa Heeh. jam gitu. Mmm. Dan memang lebih lebih enak sih gitu nyanyinya kalau satu jadwal, satu lagu atau 2 lagu Mmm. gitu. Berarti lebih gampang sekarang istilahnya ya Tante ya? Iya, Kalau di iya, oh recording ya? iya jauh Berarti gitu. Tante mau recording lagi atau gimana nih? Ada plan lagi? Ya kemarin itu yang single itu Single? Terusir itu awal tahun ini, Mhm. itu aku recording-nya di studio musika dan, eee, sound-nya pun juga udah beda. Jadi, peralatan pun juga mixernya juga udah jauh beda. Sekarang sangat simpel Heeh. kalau dulu mixer untuk, recording di studio itu kan gede gitu Heeh. dengan banyak apa ya itu, nggak tahu kecil-kecil gitu. Feeder-feedernya gitu Iya ya Tante gitu. ya? Heeh. Tapi kalau sekarang simpel banget dengan speaker yang kecil tapi Mhm. yang aku dengar mahal sekali speaker-nya itu bisa ratusan juta harganya kalau Oke. speaker kecil. Tapi memang sound-nya yang keluar tuh, crunchy, Mhm. rich, eee, ya jauh beda sama dulu gitu. Gitu ya Tante Kalau ya? untuk masalah sound Heeh. memang lebih kaya yang sekarang sound. Oh lebih kayak Heeh, dan nyanyinya itu lebih cepet mhm mhm. gitu. Jadi hemat waktu gitu juga Tante? Iya karena, misalnya jadi aku nyanyi tuh beberapa kali terus nanti Mhm. diedit gitu. Oke. Kalau dulu kan nggak bisa diedit gitu. Mhm. Satu lagu ya harus smooth Smooth? gitu, bener. Jadi kalau ada fals Heeh. diulang lagi gitu. Tapi kalau sekarang tuh bisa diedit. Jadi yang bagus di sini mungkin ya diambil yang misalnya aku nyanyi satu lagu tapi waktu vokal recording 10 kali gitu. Mhm. Nanti mana-mana yang bagus diambil. Sepertinya begitu kalau nggak salah loh ya, Heeh. gitu. Jadi cut Jadi to lebih cut-nya mudah, heeh, iya. gitu ya Tante ya. Mhm, Jadi mhm. kayak wah seru juga nih recording Iya, sekarang gitu iya, Tante. iya bener. Nggak banyak waktu jadi Iya, bisa iya. ketemu lagi ya Tante ya Mhm, sama yang mhm, lain-lain ya? mhm. Cuman, eee, cuman ya tetap mesti itu harus hati-hati karena, terlalu sering nyanyi misalnya satu lagu 10 kali kadang-kadang mood-nya kan, emosinya apa kan lain gitu. Oh kayak Ya gitu juga mempengaruhi iya, ya Tante? iya, Mhm. ya sebisa mungkin tuh aku untuk mencoba mempertahankan itu emosinya gitu. Jadi 10 lagu mesti aku inget-inget mesti sama kayak gitu. 10 lagu mesti Jadi diingat kalau heeh? misalnya diedit itu, ya enggak, maksudnya dari 10, kali menyanyi Mhm. ya tetap sama, Mmm. berusaha begitu, Mmm. gitu. Tapi nanti dari segi tampilannya ya Tante, video klipnya itu, masih pakai konsep Tante yang dulu bling-bling atau gimana nih Tante, nanti? I kemarin, kemarin yang video yang Maafkan ya bling-bling, Mhm. terus yang video Menunggu Karma pakai jeans kayak gini sobek-sobek pakai, ya karena
judulnya kan ceritanya tentang menunggu karma. Jadi kayaknya sutradara itu video klipnya mau dibuat kayak apa ya, kayak dark gitu, kayak magis gitu, kayak apa ya? Ya itulah kayak agak ada horornya kayak Namanya gitu. juga karma ya Tante ya? Menunggu karma Kayak itu. takut banget gitu ya Iya, jadi Tante? kalau itu pun juga syutingnya malam jam 10 malam di tengah hutan pinus di Cibodas Oke. dengan 1000 lilin. Oh gitu. Tante ingat Gitu. banget 1000 lilinnya ya? Ingat. Heeh. Iya. Kenapa tuh Tante? Ya karena memang waktu syutingnya memang jadi itu satu hari itu syutingnya dua video klip. Jadi yang satu Maafkan itu masih sore, masih siang, masih terang. Terus Menunggu Karma bener-bener menunggu malam dulu. Jadi aku nunggu di vilanya tempat itu istirahat di situ. Nah terus pas sudah jam 8 malam baru dimulai. Jadi bener-bener memang sekelilingnya gelap. Jadi itu 1000 lilin tuh jadi kelihatan cahayanya tuh bagus gitu. Jadi kelihatannya oke banget gitu lah ya Iya, Tante, dari iya, lighting-nya iya. udah natural lah ya Iya, dan ya mungkin karena ya orang-orang maksudnya penyanyi udah seumuran aku kan jam terbangnya pasti udah banyak. Jadi nggak perlu didirect lagi. Heeh. Udah dilepas aja udah langsung bisa action ayo langsung gitu. Tapi nanti kita juga bakalan bahas personal dari Tante Atik ya. Boleh banget dong Tante Atik Oh ya? boleh Boleh ya. banget. Pastinya ada di part 2-nya Sobat Pro 3 Siniar. Bye-bye, tungguin ya.